Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Seringkali kita mendengar Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Dalam peristiwa di kitab Lukas pasal yang ke-5, Petrus dan teman-temannya pasti tidak pernah terpikir bahwa pagi hari itu perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah segala sesuatu di dalam hidup mereka. Mungkin hari itu pertanyaan yang sama akan menjadi pertanyaan banyak orang ketika mereka sudah semalam-malaman menangkap ikan dengan sekuat tenaga dan mereka telah bekerja keras tapi tidak menghasilkan apa-apa. Pasti
pasti pertanyaan yang sama juga akan menjadi pertanyaan saudara dan saya. Dan pertanyaannya pasti dimulai dengan kenapa? Kenapa ya? Bisa semalaman nangkap ikan itu nggak dapat apa-apa? Kenapa ya bisa kejadiannya seperti ini? Kenapa ya hasilnya seperti ini? Kenapa ya ujungnya seperti ini? Dan mereka, saya sepakat dengan saudara bahwa pagi hari itu tidak pernah terpikir oleh mereka, tidak pernah terbayangkan oleh mereka, dan tidak pernah mungkin muncul di dalam bayangan mereka bahwa pagi hari itu sesuatu yang tadinya mereka tidak bisa pikirkan, tidak pernah bisa pahami, mereka tidak pernah bisa mengerti, pagi menjelang siang hari itu mereka menemukan jawabannya. Saudara, mereka semalam-malaman menangkap ikan gak dapat apa-apa. Dan seperti biasa para nelayan pagi hari kembali ke darat. Mereka akan mulai membereskan jalannya. Dan biasanya setelah jalan dibereskan nanti diangkat, disimpan di tempat penyimpanannya untuk nanti sore atau besok sore kembali melaut. Dan pada saat yang bersamaan lah Yesus ada di pantai Danau Genesaret tersebut. Dia sedang diikuti oleh banyak orang, dan banyak orang yang mengikuti Yesus punya kerinduan, punya hasrat, dan punya keinginan mendengar Yesus mengajar mereka. Dan Anda sudah tahu kisahnya. Yesus butuh perahu dan dia pinjam perahu Simon. Dan Simon pasti gak pernah tahu kenapa itu bisa terjadi. Dan dia mungkin bisa aja berpikir dan bertanya, kenapa juga mesti perahu saya, kan ada perahu Yohanes. Karena waktu itu yang nelayan yang sedang ada di pantai itu bukan cuma perahunya Simon, tapi ada satu perahu lagi milik Yohanes dan Yakobus. Dan bisa saja Petrus juga bertanya, kenapa juga Tuhan pilih perahu saya? Banyak hal yang Petrus dan teman-temannya tidak pahami pagi hari itu. Sampai setelah Yesus selesai mengajar, dan kemudian dia menyuruh Simon bertolak ke tempat yang lebih dalam, disuruh menebarkan jala, dan kamu akan menangkap ikan. Sekalipun di awal-awal Simon berargumen dengan Yesus, berkata begini, Guru, sudah semalam-malaman kami menangkap ikan dan gak dapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Dan saudara, maka perahu mereka bukan cuma perahu Simon, tapi juga perahu Yohanes yang satu lagi sedang berada di pinggir danau tersebut juga ditarik ke dalam, dan kemudian diisi dengan ikan yang ditangkap lewat jala yang ada. Dan dua perahu itu penuh dan hampir tenggelam. Saudara, kalau saudara baca halaman Facebook yang sekarang saudara tonton, saya menuliskan satu bagian firman dari pertemuan Yesus dengan Simon di bagian yang terakhir. Dan Yesus berkata, mulai hari ini engkau akan dijadikan penjala manusia. Saya yakin Simon tidak pernah terpikir, Simon pasti tidak pernah terbayang, Simon pasti gak pernah tahu sebelumnya dan tidak akan menyangka peristiwa pagi hari itu akan mengubah banyak hal di dalam hidupnya. Dari sesuatu yang dianggap oleh semua orang adalah kegagalan, dari sesuatu yang dianggap orang adalah bukan hari yang menguntungkan, bahkan sebagian besar mungkin orang berkata itu menjadi hari yang sial. Kenapa? Mereka capek semalaman dan tidak membawa hasil apa-apa. Tapi saya mau katakan sekali lagi, ada banyak hal yang kita tidak bisa pahami, sebab waktu kita bukanlah waktunya Tuhan. Jalan pikiran kita bukan jalan pikiran Tuhan. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Nah, belajar dari apa yang dialami oleh Simon, apa yang mesti kita percayai saat ini Bapak Ibu Saudara di dalam hidup yang sedang kita jalani? Yang pertama, jangan pernah anggap sepele, jangan pernah menyesali, jangan pernah menyalahkan siapapun ketika engkau ada di titik, di tempat, di situasi di mana engkau ada hari ini. Mungkin kau berkata, Pak, situasi saya benar-benar gak enak. No problem. Simon juga mengalami. Mungkin kau berkata, Pak, hari-hari saya bukan hari-hari yang menyenangkan. Sekali lagi, Simon
Yohanes, Yakobus juga mengalami hal yang sama. Bukan cuma tidak menyenangkan, mereka sudah capek semalaman dan tidak membawa hasil apa-apa. Itu adalah satu pagi hari yang sangat tidak baik bagi mereka. Bukan cuma bagi mereka, tapi juga bagi seisi rumah mereka. Dan hari itu boleh dikatakan menjadi hari yang sangat tidak baik untuk beberapa orang nelayan yang ikut bersama dengan Simon pada hari itu. Tapi perjumpaan dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara, mengerti jalan pikiran Tuhan, mengerti kerajaan Tuhan, mendengarkan firman rema, dan mendengarkan Tuhan berbicara langsung, itu akan mengubah segala sesuatu, termasuk ketika kita berada pada situasi yang tidak baik seperti yang dialami oleh Simon. Mungkin hari ini kau tidak mengerti kenapa Tuhan membawamu di titik di mana kau ada hari ini. Mungkin hari ini kau tidak paham kenapa Tuhan menempatkan kamu ada di tempat di mana kau ada hari ini. Tuhan membawa kamu berjalan di situasi di mana kau ada hari ini, di kondisi di mana kau ada hari ini, di dalam iklim di mana kau ada hari ini, sekalipun engkau tidak paham kenapa Tuhan membawa engkau ada di situ. Yang kedua, percaya. Selama kita masih bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup mengangkat, Tuhan sanggup mempromosikan. Bahkan apa yang tidak pernah terpikir olehmu, seperti apa yang tidak pernah terpikir oleh Simon, sanggup Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya firman Tuhan selalu berkata, jangan pernah berhenti berharap, sebab pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Kitab Ibrani berkata begini, jangan melepaskan kepercayaanmu, sebab ada upah besar yang sedang menantikannya. Dari perjalanan kisah Simon ketika bertemu dengan Yesus di tepi Danau Genesaret, saya mau saudara saat ini kita mengambil pengertian yang sangat indah. Yang pertama, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup mengerjakan perkara-perkara besar yang tidak pernah terpikir olehmu sebelumnya. Yang kedua, selama kita masih bisa bertemu dengan Tuhan, masih bisa mendengar Tuhan berbicara, dan masih ada rema yang Tuhan sampaikan kepadamu secara langsung, dan kau percaya itu adalah perkataan Tuhan yang spesifik berbicara kepadamu, percayalah, firman itu yang akan mengerjakan perkara-perkara besar dan ajaib yang tidak pernah terpikir olehmu, bahkan jauh-jauh hari sebelumnya. Oleh karena itu, jangan pernah menyalahkan siapapun. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, tetap berkata, Tuhan menyertai aku kemanapun aku pergi. Apapun situasinya, tetaplah berkata, Kristus ada di dalamku. Seberat, serumit, sesulit apapun pergumulan yang kau sedang hadapi, tetaplah percaya dan berkata, Kristus ada di dalamku. Rohnya memeteraikan aku sebagai milik kepunyaan Tuhan. Dia berjalan bersama dengan saya. Saya tidak pernah dibiarkan sendirian. Kekuatannya, kehadirannya, kuasanya, kesanggupannya, kuasa ilahinya akan mengerjakan perkara-perkara besar dan dahsyat, bahkan yang tidak pernah terpikir oleh saya sebelumnya. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
sekalipun mungkin yang kau alami menurutmu jauh lebih berat dari apa yang dialami oleh Simon, Yohanes, Yakobus, dan teman-temannya sesama nelayan. Bekerja semalam-malaman tidak ada hasil yang didapat. Mungkin kalaupun keadaanmu lebih berat dari mereka, saya mau katakan Tuhan yang sama saat ini sanggup melakukannya bagimu. Firman-Nya berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan tidak sekedar menyertai, Dia tinggal di dalammu. Dia memeteraikan engkau sebagai milik kepunyaan Tuhan. Engkau berharga, engkau mulia, engkau dikasihi oleh Tuhan. Dan saya tahu, serumit, seberat apapun persoalan, perjalanan, tantangan yang kau harus hadapi dan sedang kau hadapi hari ini, deklarasikan dan katakan, Tuhan, aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan jauh lebih besar dari apa yang dapat aku pikirkan, jauh lebih besar dari apa yang dapat aku doakan, seperti kuasa rohmu, dirimu yang tinggal dan bekerja di dalam aku. Amin. Jangan kecut, jangan tawar hati, percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan yang jauh lebih besar dari apa yang dapat kita doakan dan kita pikirkan. Amin. Mari buka kedua tanganmu. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Sama-sama katakan, ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Saya deklarasikan bagi saudara saat ini, seperti Tuhan memulihkan Simon di tepi Danau Genesaret dari seseorang yang gagal mendapatkan hasil setelah bekerja keras sepanjang malam. Seseorang yang mungkin berkata itu hari yang tidak baik. Seseorang yang mungkin berkata ini hari yang tidak menyenangkan. Seseorang yang memulai hari dengan sebuah kegagalan. Seperti Tuhan sanggup memulihkan Simon dengan memberkati dia, bukan cuma dia, tapi perahunya, perahu Yohanes, perahu Yakobus penuh dengan ikan sampai mereka hampir tenggelam. Saya percaya demikianlah Tuhan akan memulihkan engkau. Demikianlah Tuhan bekerja di dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, di dalam bisnismu, di dalam seluruh aspek hidupmu. Satu demi satu Tuhan lakukan perbuatan yang dahsyat, Tuhan lakukan perbuatan yang besar, bahkan jauh lebih besar
dari apa yang dapat kau pikirkan dan doakan, sebab kuasa itu bekerja dan tinggal di dalammu. Rohnya, roh Yesus sendiri ada di dalam engkau, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oleh karena itu jangan kecut, jangan tawar hati, kuatkan, teguhkan hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, mari buka kedua tanganmu, kita akhiri pertemuan kita saat ini. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, terimalah cinta, kasih, dan kesetiaan dari Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama berkata, amin. Oke, thank you buat Ibu Wiwi di Temanggung. Kemudian buat Kak Indrawati Sihaan di Cibubur, terima kasih sudah bergabung. Dan kemudian juga buat Pak Imen yang baru bergabung, terima kasih sudah sama-sama. Saudara, di halaman Facebook saudara ada link YouTube. Saya minta tolong saudara bisa buka. Yang belum subscribe silakan di subscribe. Yang diberkati lewat program-program di dalam akun ini, nanti juga saya akan buka linknya di akun YouTube supaya yang lain juga bisa jadi berkat. Saudara bisa share link YouTube-nya, saudara bisa subscribe dan juga bisa like. Dengan demikian seluruh channel yang kita buat boleh menjadi berkat baik bagi saudara dan juga bagi banyak orang. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi besok malam. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.